Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Rahmawati dari kelas D 2023 dengan NIM 23110044. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ISO 9126 atau bisa kita sebut dengan model ISO 91 software quality. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu software. Software merupakan sekumpulan data elektronik berupa program untuk menjalankan suatu perintah, yang dimana disimpan dan diolah atau diatur oleh komputer. Nah, kemudian di sini ada quality software. Quality software adalah kesesuaian yang diharapkan dari semua software yang kita bangun atau yang sudah kita bangun, terutama di bagian pada bagian fungsional. Contohnya kayak semisal suatu aplikasi bisa berjalan dengan mulus ketika digunakan. Intinya bisa berjalan sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai fungsi ya. Untuk menentukan sebuah sistem apakah sudah berkualitas, ada 6 ukuran yang sudah ditetapkan oleh ISO 9126, yang dimana yang pertama fungsionalitas, yang kedua keandalan, yang ketiga ada kegunaan, yang keempat ada efisiensi, yang kelima ada pemeliharaan, yang keenam ada portabilitas. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat ya. Yang pertama ada fungsionalitas. Apa itu arti fungsionalitas? Fungsionalitas adalah software yang dapat menyediakan fungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fungsionalitas di sini memiliki 5 subunsur. Yang pertama ada suitability, yang dimana artinya kesesuaian fungsi dengan tujuan pengguna. Contoh di sini saya ngambil semuanya dari Shopee ya. Nah, si Shopee ini bisa memiliki semua yang dibutuhkan oleh pengguna, contohnya. Yang kedua ada akurasi. Akurasi di sini memiliki arti ketepatan hasil dan kebenaran output sistem. Contohnya, sekarang kita pesan baju nih, satu, harganya di sana udah tertera 39.000. Apakah ketika kita di check out tetap sama atau berbeda? Nah, itu ya akurasi. Yang ketiga, security. Security itu keamanan. Nah, keamanan di sini semisal di akun Shopee ya. Di akun Shopee, apakah kita ketika berbelanja mengisi alamat, apakah si alamat itu akan tersebar atau tidak? Nah, itu termasuknya ke keamanan ya. Terus yang keempat ada interoperability, yaitu kemampuan berinteraksi dengan sistem lain. Nah, di sini saya ngambil contoh karena di Shopee bisa sistem COD ya. Jadi di sini masuknya Shopee bisa bekerja sama dengan JNT, itu contohnya. Kemudian yang kelima ada compliance, yaitu kepatuhan terhadap standar atau regulasi yang berlaku. Atau semisalnya si aplikasi itu Shopee ya memiliki peraturan yang sudah disesuaikan. Nah, yang kedua ada reliability atau kegunaan, yang dimana memiliki arti yaitu kemampuan software untuk tetap stabil meskipun terjadi error. Nah, di sini memiliki 3 subunsur. Yang pertama ada maturity. Maturity atau bisa disebut kematangan. Kematangan yaitu semisal kemampuan menghindar dari kegagalan sistem. Nah, kalau di Shopee di sini ya, kita ngambil contohnya si aplikasinya tuh jarang error karena mengikuti standarnya, yaitu semisal semakin banyak pengguna si aplikasinya semakin diperbagus, kayak semisal dari segi penyimpanannya atau apalah biar gak error ya. Terus yang kedua ada fault tolerance, yaitu tahan kesalahan. Semisal kalau di Shopee ada suatu produk yang tidak memiliki gambar. Nah, tidak terjadi masalah mungkin ya untuk beberapa, contohnya untuk saya, karena di sana itu ada deskripsinya, asal si deskripsinya tertulis dengan lengkap. Nah, yang ketiga ada recoverability, yaitu kemampuan sistem untuk pulih setelah gangguan. Nah, kalau di Shopee itu semisal kayak gangguan kalau gagal check out nih. Nah, kalau gagal check out kita masih aman karena di sana bisa tersimpan pada keranjang ya. Nah, yang ketiga ada usability, yang dimana memiliki arti kegunaan atau bisa diartikan yaitu mengukur kemudahan suatu sistem yang dimana ketika digunakan oleh pengguna
itu mudah dipahami atau gampang cara menggunakannya ya. Yang dimana di sini memiliki 4 subunsur. Yang pertama ada understandability, yang dimana di sini memiliki arti mudah dipahami. Contohnya fitur-fitur di Shopee itu kan mudah dipahami, kayak semisal ada keranjang, ada kayak semisal mau bikin akun, di sana ada profil pengguna, di sana bisa kita buat akun. Nah, yang kedua ada learnability. Nah, si aplikasi ini mudah dipelajari. Jadi kayak buat orang yang gaptek itu gak susah. Jadi semisal gambar keranjang ya pasti buat belanja ya, kayak mudah banget buat dipelajari. Nah, yang ketiga ada operability, mudah dioperasikan. Nah, contohnya kayak tombol-tombolnya gitu, kayak semisal mau ganti alamat itu gampang, tinggal kita klik aja di sana rubah alamat. Nah, yang keempat ada attractiveness, atau si fiturnya itu menarik, si gambar di dalam aplikasinya tuh menarik, gak monoton. Jadi setiap orang pengguna itu ngerasa puas ketika ngelihat gambar-gambar yang ada di dalam sana. Nah, yang selanjutnya ada efisiensi atau efficiency, yaitu kalau diartikan berhubungan dengan kinerja software dalam penggunaan waktu dan sumber daya. Nah, memiliki 2 subunsur. Yang pertama ada time behavior, yaitu kecepatan sistem dalam memproses data. Atau semisal kita tuh mau mencari sebuah produk, ketika kita cari itu munculnya cepat, tidak memerlukan banyak lama ya waktunya. Terus yang kedua ada research behavior, atau penggunaan sumber daya seperti memori dan prosesor secara hemat. Jadi kayak semisal mau belanja nih tapi gak punya aplikasinya, nah kita bisa langsung install dan tidak perlu mengeluarkan memori yang gede ya, karena memori buat Shopee itu cuma sedikit gitu contohnya. Nah, di sini yang selanjutnya atau yang kelima ada maintainability atau pemeliharaan. Apa sih pemeliharaan itu? Pemeliharaan yaitu di mana si software tersebut bisa diperbaiki, diperbarui, atau bisa dimodifikasi. Nah, di sini ada 4 subunsur. Yang pertama ada analysability, yaitu kemampuan menganalisis dan mendeteksi kesalahan. Kalau gampangnya gini ya, si aplikasi sedang error Shopee ya semisal. Nah, si admin Shopee atau si pembuat Shopee ini tuh mudah cari masalah semisal errornya dari mana, tinggal tanya saja kan si penggunanya terjadi errornya awalnya gimana gitu. Terus yang kedua ada changeability, yaitu kemudahan untuk melakukan perubahan. Nah, semisal kalau di Shopee apa ya? Oh, penambahan fitur. Semisal awalnya fitur Shopee Food kan nggak ada ya, jadi sekarang ditambahin ada Shopee Food. Nah, itu mudah kan. Kemudian yang ketiga ada stability atau stabil. Jadi ketika si aplikasi Shopee menambahkan fitur Shopee Food nggak ngeganggu ke fitur Shopee-nya itu sendiri gitu. Kemudian yang keempat ada testability atau mudah diuji. Jadi si aplikasi ini tuh sebelum disebarin ke semua orang, diuji dulu ke orang-orang kayak semisal mungkin ya yang ada di lingkungan kerjaan si pembuatan aplikasi Shopee itu terlebih dahulu. Jadi tidak langsung dibagiin ke masyarakat di Play Store, disimpan gitu. Nah, yang terakhir yang keenam di sini ada portability atau portabilitas, yang dimana memiliki arti menilai kemampuan software dijalankan di berbagai lingkungan atau perangkat, yang dimana di sini memiliki 4 subunsur. Yang pertama ada adaptability, yaitu dapat digunakan di berbagai sistem operasi, yaitu bisa digunakan di iPhone, di laptop, atau di HP Android. Yang kedua ada instability, yaitu mudah diinstal tanpa kendala. Jadi kayak kita tuh mudah nyari aplikasi ini di Play Store contohnya kan. Kemudian yang ketiga ada coexistence, yaitu dapat berjalan bersama aplikasi lain tanpa konflik. Jadi semisal mau belanja nih tapi sambil WhatsAppan karena nanyain nih referensi ke teman, bisa tuh. Terus ada replaceability, yaitu dapat menggantikan software lain dengan fungsi yang sama, atau mungkin bisa disebut jadi kayak biasanya kita belanja offline. Nah,
sekarang kita ganti ke Shopee nih, belanja online gitu. Nah, jadi kesimpulan ISO 9126 memberikan panduan untuk menilai kualitas perangkat secara menyeluruh, mulai dari fungsi, keandalan, efisiensi, hingga kemudahan pemeliharaan. Dengan menerapkan standar ini, pengembang dapat menciptakan software yang berkualitas tinggi, aman, dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada salah, silakan di komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.